Assalamualaikum warahmatullahi Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah mendesak PT Karya Dewi Putra mematuhi putusan Majelis Hakim Adat yang meminta mereka membayar ganti rugi kepada Jaya, warga desa Tumbang Kalemei, yang menjadi korban laporan palsu mereka. Ketua Biro Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Baron Ruhat, mendesak PT KDP untuk mematuhi putusan tersebut. Karena sebelumnya melalui sidang adat yang juga dihadiri pengacara mereka, sudah diputuskan bahwa PT KDP dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi denda. Baron menegaskan Dewan Adat Dayak Kalteng akan terus mengawal kasus ini agar segera dieksekusi, sehingga hak masyarakat adat Dayak bisa terpenuhi. Ketika kita minta tolong dengan Bapak Desmond sebagai Wakil Ketua Komisi 3 meminta agar diatensi langsung oleh Kapolri dan dilakukanlah tindakan SP3 pada waktu itu. Dan ini tindakan SP3 itu ada tahapannya, tidak sembarangan kepolisian melakukan tindakan tersebut. Dan kemudian berproses sampai akhirnya dilakukan gugatan dengan pengaduan kepada Lembaga Kedamangan di Katingan. Dan Lembaga Kedamangan pada waktu itu menerima pengaduan ini juga ada rentang waktu. Sehingga pada waktu itu seharusnya PDKDP melakukan, kalau ada keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan itu, bisa melakukan pra-peradilan namanya. Mereka menganggap bahwa itu terlalu prematur. Nah, ini yang salah, sehingga ada upaya untuk membenturkan hukum positif dengan hukum adat. Di sini saya melihat bahwa peran kami yang hari ini dilantik sebagai salah satu kepala biro, yaitu hukum dan advokasi, saya akan mengawal ini agar ini benar-benar bisa dihargai dan dieksekusi. Artinya karena saya diminta langsung oleh Bapak Agustiar Sabran sebagai Ketua Umum DAD dan Ketua Hariannya Pak Andre Eliambang untuk duduk di sini, reputasi dan kehormatan saya sebagai advokat akan saya pertaruhkan untuk mempertahankan hak dan melindungi kepentingan hukum masyarakat adat ini. Tadi Gubernur bicara tentang ketidakadilan. Nah, ketidakadilan itulah yang kita lawan. Dan saya dalam waktu yang segera akan mengambil tindakan hukum juga. Sementara itu, Marliantar, perwakilan keluarga Jaya, menyambut gembira putusan sidang adat yang meminta PT KDP membayar ganti rugi kepada mereka. Keputusan tersebut membuktikan mereka tidak bersalah dan meminta PT KDP memenuhi kewajiban mereka. Senang dan bahagia atas putusan sidang adat yang mana dalam putusan tersebut pihak PT KDP dikenakan sengir adat dan sanksi adat ganti rugi kepada Jaya selama dia diperkarakan. Dan juga walaupun nilainya tidak seberapa, namun kami merasa senang dan bahagia akhirnya kebenaran menemui jalannya. Melalui sambungan telepon, pengacara PT KDP, Naduh, mengatakan pihaknya keberatan atas keputusan hukum adat dan akan melakukan upaya hukum. Mereka keberatan karena saat persidangan perusahaan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jaya, warga desa Tumbang Kalemei, pada tanggal 3 Maret 2022 ditangkap polisi atas laporan PT Karya Dewi Putra yang menuduhnya mencuri buah sawit PT KDP dan sempat ditahan polisi selama 22 hari. Atas pertolongan banyak pihak yang meyakini Jaya adalah korban kriminalisasi dan melaporkannya ke Mabes Polri. Akhirnya, setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan, Polsek Katingan Tengah yang menangani kasus tersebut mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, yang berarti kasusnya dihentikan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.